Lihat kunjungan silaturahmi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi menggelar pertemuan secara tertutup dengan pengurus pesantren Majma' Al-Bahrain, Sidikiyah di Ploso Jombang, Jawa Timur Senin tanggal 12 September tahun 2022. Pengurus pesantren diantaranya Ketua DPP Orsid Organisasi Sidikiyah, Joko Herwanto beserta jajaran, kemudian Ketua Umum Dibra Sidikiyah, Nyai Sofwatul Ummah, serta Mursyid Tarekat Sidikiyah Kiai Muhtar Mukti. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Menko PMK tiba di pondok itu sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat petang setelah menghadiri acara penanganan stunting di Balai Desa Losari, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Setiba di pesantren Sidikiyah, Menteri asal Madiun ini disambut oleh pengurus para pesantren yang terletak di Jalan Raya Ploso. Menko PMK ditemui di dalam kasepuhan. Selanjutnya mereka menggelar pertemuan tertutup sekitar 30 menit. Setelah pertemuan, Menteri Muhadjir diberi cenderamata berupa buku bersampul Kiai Muhtar. Usai pertemuan, Menteri Muhadjir menyebut jika kunjungan itu dalam rangka silaturahmi. Sekaligus juga untuk mengecek kondisi pondok pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, sekaligus Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendi membatalkan pencabutan izin pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya izin pesantren tersebut dicabut karena peristiwa di pesantren. Pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya sudah meminta Pak Akil Irham, PLH Sekjen Kemenak, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya, kata Muhadjir kepada wartawan, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Muhadjir mengatakan, pembatalan ini diputuskan untuk memberikan kepastian kepada para santri dan orang tuanya. Sehingga proses belajar mengajar bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Di ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut, jelasnya. Selain itu, kasus ini dianggap tidak melibatkan lembaga, melainkan hanya oknum tertentu, sehingga penyelesaian kasusnya hanya kepada pelaku. Alhamdulillah semuanya sudah lancar. Proses kegiatan belajar mengajar juga sudah baik seperti sedia kala, kata Muhadjir ketika ditanya wartawan soal kunjungannya ke pesantren Sidikiyah. Pada kesempatan itu, Muhadjir menegaskan bahwa tidak ada pesan khusus dari Mursyid Tarekat Sidikiyah Kiai Muhtar Mukti kepada dirinya dalam pertemuan tersebut. Tidak ada pesan khusus. Kami hanya silaturahmi kok, ucap alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. Namun demikian, ia mengatakan pendidikan pesantren tetap menjadi pilihan terbaik. Oleh sebab itu dirinya berharap seluruh pesantren berbenah. Tujuannya, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Apalagi, dikatakan dia, sekarang ini sudah ada undang-undang pesantren. Ia sangat yakin bahwa Pondok Sidikiyah menjadi elemen penting dalam membangun bangsa. Terutama soal nasionalisme. Semboyan, hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, di pesantren Sidikiyah juga sangat luar biasa, tandas Muhadjir. Sebelum meninggalkan ponpes Sidikiyah Jombang, Muhadjir menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah di masjid pesantren tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Menko PMK Muhadjir Effendi yang pada saat itu Menteri Agama ad interim membatalkan pencabutan izin pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Juli lalu. Yang sebelumnya izin pesantren tersebut dicabut. Pembatalan itu atas arahan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Muhadjir mengatakan pembatalan diputuskan untuk memberikan kepastian kepada para santri dan orang tuanya. Sehingga proses belajar mengajar bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Telah banyak peran Sidikiyah pada bangsa Indonesia ini. Salah satunya yaitu pembangunan rumah layak huni Sidikiyah. Pembangunan rumah tersebut diberikan kepada rakyat Indonesia yang membutuhkan, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Rumahnya tidak asal-asalan juga dalam pembangunannya, yang sudah disesuaikan instruksi dari Pusat Sidikiyah. Ada lagi santunan nasional setiap bulan Maulid dalam rangka mensyukuri hari kelahiran Nabi Muhammad dan berdiri Nua organisasi Dibra. Tentunya masih banyak program Sidikiyah yang lain, dalam rangka ikut serta pembangunan manusia dalam berbangsa dan beragama di Indonesia ini.
Istirahatkan. Ya, assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Tijo. Almarhum kan? Oh, Pak Tijo masih sehat. Iya. Oh, iya. Dia ada tahu berkomis ya? Oh, saya. Oh, masih syuting. Terbatas kan? Nanti aja waktu mau pulang. Iya. Memang.